Apa jadinya jika seorang anak memilih tidak menikah demi merawat seorang ayah yang sudah sepuh? Kisah ini mengajarkan tentang cinta dan pengorbanan antara kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya, hingga penemuan cinta sejati yang datang dalam kehidupannya. Perjalanan kisah ini cukup menguras air mata, karena masih banyak terjadi di kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Sebelum menyimak kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis kisah menarik selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih dan semoga diberkahi dengan rizki yang berlimpah. Rena duduk di kursi kayu di depan rumah, mengamati matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Desa kecil tempatnya tinggal terasa damai, tapi di dalam hatinya ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Sudah lebih dari 10 tahun sejak ibunya meninggal, dan sejak saat itu, Rena menjadi satu-satunya orang yang ada untuk merawat ayahnya, Pak Ismail. Mereka hidup sederhana, namun penuh kasih sayang. Ayahnya, seorang petani yang dahulu kuat dan penuh semangat, kini semakin renta. Pak Ismail tak lagi bisa bekerja di ladang seperti dulu. Tubuhnya yang dahulu tegap kini dipenuhi keriput dan lemah. Rena menyaksikan setiap perubahan itu dengan hati yang berat. Namun, ia tidak pernah menyesal. Bagi Rena, ayahnya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki, dan tak ada yang lebih penting dari merawat orang tuanya dulu, ketika mereka masih lengkap sebagai keluarga. Kehidupan mereka penuh dengan cerita-cerita hangat di malam hari. Ayah dan ibu Rena selalu mengajarkan nilai-nilai hidup yang sederhana namun penuh makna. Mereka tak punya banyak harta, tetapi mereka selalu kaya akan cinta. Setiap malam, setelah makan bersama, mereka akan duduk berdua, ayahnya akan menceritakan kisah-kisah masa lalu, dan Rena akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Hidup itu bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi berapa banyak cinta yang kita bagi, kata ayahnya. Seringkali, namun, kehidupan mereka berubah setelah ibu Rena meninggal dunia. Sejak saat itu, Pak Ismail semakin lemah dan Rena semakin terikat dengan desa kecil mereka. 3 saudara kandungnya yang lebih tua semua telah pindah ke kota besar, mengejar impian mereka masing-masing. Mereka sudah sukses dengan hidup mereka sendiri, dan hanya Rena yang tinggal bersama ayahnya, merawatnya dengan penuh kesabaran. Meski seringkali merasa sendirian, Rena tidak pernah menyalahkan siapapun. Ia tahu bahwa inilah jalannya, dan ia sudah menerima takdir itu. Setiap kali menghubungi saudaranya, Rena selalu mendapatkan jawaban yang sama, "Kami sibuk, Rena. Jangan ganggu kami dengan masalah ayah. Urus saja sendiri." Terkadang, saudara-saudaranya bahkan melontarkan kata-kata kasar, mengatakan bahwa Rena terlalu bergantung pada ayah mereka. Rena merasa seperti dikhianati, tetapi ia tidak pernah berhenti. Ia tahu bahwa ia harus ada untuk ayahnya, meskipun seluruh dunia seakan berpaling darinya. Hari-hari berlalu dengan penuh kelelahan. Rena bekerja keras untuk merawat ayahnya. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk mempersiapkan segala kebutuhan ayahnya, dan setiap malam ia duduk di samping tempat tidur ayahnya, menemani tidur dengan doa-doa panjang. Meski ia merasa sangat letih, ia selalu tersenyum ketika ayahnya membuka mata dan mengucapkan, "Terima kasih, Nak. Ayah sangat bangga padamu." Namun, di dalam hatinya, Rena tak bisa menutupi perasaan kesepian yang semakin mendalam. Ia merasa terjebak di antara rasa cintanya pada ayah dan keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Banyak pria yang datang mendekatinya, melamarnya, tetapi Rena selalu menolak. Ia merasa bahwa tak ada yang bisa menggantikan posisi ayah dalam hidupnya. "Ayah membutuhkan saya," katanya pada diri sendiri setiap kali pria yang baik hati datang menawarkan perasaan. Rena tidak mau pergi meninggalkan ayahnya.
Ia tahu bahwa kehadirannya adalah satu-satunya hal yang dibutuhkan ayahnya. Suatu pagi yang dingin, Rena duduk di samping ranjang ayahnya, Pak Ismail, yang terbaring lemah. Tubuh tua yang dulu tegap itu kini tampak rapuh. Kulitnya kusam dan wajahnya dipenuhi kerutan. Setiap kali Rena melihat ayahnya, hatinya seperti tertusuk. Ia merasa tak berdaya. Apa yang bisa ia lakukan untuk membuat ayahnya merasa lebih baik? Jika tubuh itu semakin lemah dan tak mampu bergerak tanpa bantuan, "Pak, makanlah sedikit." "Obatnya juga sudah siap," ujar Rena dengan suara lembut sambil menyuapi ayahnya. Namun, Pak Ismail hanya bisa menatapnya lemah, mulutnya tak mampu mengunyah seperti dulu. Rena mencoba menyuapkan makanan, tapi ayahnya terlalu lemah untuk menelan. Rena merasa kelelahan dan putus asa, meskipun ia tak pernah mengatakannya. Ia sudah begitu lama bertahan, merawat ayahnya seorang diri, tanpa bantuan siapapun. Di dalam hatinya, Rena sering bertanya-tanya, apakah ini semua adil? Adakah yang peduli tentang dirinya? Tentang hidupnya yang semakin terpuruk? Semua itu terasa semakin nyata setiap kali ia memikirkan saudara-saudaranya. Mereka yang dulu bersama-sama berbagi tawa dan suka duka, kini begitu jauh. Mereka sudah lama melupakan mereka yang tertinggal di desa ini, di tempat yang sederhana dan penuh kenangan. Mereka sudah sibuk dengan hidup mereka sendiri, hidup yang jauh dari kesederhanaan dan tantangan yang dihadapi Rena. Suatu hari, setelah melihat keadaan ayahnya yang semakin kritis, Rena merasa bahwa sudah saatnya ia menghubungi saudara-saudaranya. Meski sudah tahu bahwa mereka tak akan peduli, ia tetap merasa perlu memberitahu mereka. Ia berharap setidaknya mereka akan kembali melihat ayah mereka, atau minimal memberikan sedikit perhatian. Dengan harapan yang suram, Rena mengangkat telepon dan menghubungi kakaknya yang tertua, Andi. Suara di ujung telepon terdengar acuh tak acuh. Seperti yang sudah ia duga. "Ada apa, Rena?" tanya Andi, terdengar sangat sibuk. "Ayah sedang sakit, Kak. Saya tak bisa merawatnya sendirian. Saya butuh bantuan." "Kondisinya semakin buruk," jawab Rena. Suaranya bergetar menahan tangis. Ada jeda sejenak di telepon, sebelum Andi menjawab dengan nada datar. "Rena, kamu tahu kan, ayah sudah tua. Ini wajar. Kami semua sibuk dengan keluarga dan pekerjaan kami. Kamu saja yang urus. Jangan ganggu kami lagi." Rena terdiam, hatinya teriris. Kakaknya, yang dulu selalu menjadi pelindungnya, kini malah berbicara seperti itu. "Kamu saja yang urus." Kata-kata itu berputar-putar dalam benaknya. Semua kenangan indah masa kecil mereka seakan menguap begitu saja, tertelan oleh kesibukan dan keegoisan masing-masing. Rena mencoba menghubungi kedua saudara lainnya, tetapi hasilnya sama. Mereka meremehkan kondisi ayah mereka, tidak peduli, dan bahkan ada yang mencemooh. "Kenapa kamu tidak bisa menanggungnya sendiri, Rena? Kami punya kehidupan masing-masing. Ayah itu sudah tua, wajar kalau sakit," ujar adiknya, Dina, dengan nada sarkastis. Rena merasa jantungnya seperti dihancurkan oleh kata-kata itu. Apa yang salah dengan mereka? Mengapa mereka tidak peduli lagi? Apakah mereka tidak ingat bagaimana ayah mereka dulu bekerja keras membesarkan mereka semua? Mengapa Rena yang harus menanggung semua beban ini sendirian? Namun, meskipun rasa sakit itu menghujam hatinya, Rena tetap melanjutkan tugasnya. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun dalam kesendirian yang sangat dalam, meskipun kadang ia ingin berteriak memohon pada dunia untuk memberi sedikit pertolongan. Setiap hari, ia merawat ayahnya, memandikan, memberi makan, dan memberikan obat-obatan. Setiap malam, ia duduk di samping ranjang ayahnya, memegang tangannya yang dingin.
Ketika Pak Ismail terjaga dari tidurnya, Rena akan duduk diam, menjaga agar ayahnya tidak merasa sendirian. Walaupun ia merasa sangat lelah, tubuhnya hampir tidak sanggup lagi, ia terus berjuang. Tidak ada yang bisa menggantikan tempat ayah di hatinya. Tak ada yang lebih penting dari memastikan bahwa ayahnya merasa dicintai dan dihargai, meski saudara. Saudaranya tidak peduli, Rena merasa seolah seluruh tubuhnya lelah dan rapuh, meskipun ia berusaha keras untuk tetap kuat. Setiap pagi, setiap malam, ia merawat ayahnya yang semakin menua. Tubuh Pak Ismail yang dahulu kuat kini semakin rapuh. Penyakit yang semakin menggerogoti tubuh tua itu membuat Rena merasa seperti kehilangan arah. Di setiap detik yang berlalu, ia merasa hidupnya semakin berat, namun ia tetap bertahan, karena ia tahu hanya dirinya yang bisa merawat ayahnya hari itu. Keadaan Pak Ismail semakin memburuk. Napasnya terdengar terengah-engah, tubuhnya menggigil karena demam tinggi. Rena, yang sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, merasa sangat terpuruk. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk membawa ayahnya ke rumah sakit, meskipun ia tahu bahwa perjalanan itu akan sangat sulit. Ia harus menggendong ayahnya yang tak mampu bergerak sendiri. Rena berusaha menguatkan dirinya, meskipun hatinya seakan terbelah melihat ayahnya yang sangat lemah. Setiap langkahnya terasa semakin berat, dan tubuhnya seolah tidak mampu menahan beban. Tetapi, ia tidak boleh berhenti. Ia harus membawa ayahnya ke rumah sakit. Itu satu-satunya hal yang ia bisa lakukan. Namun, saat Rena mengangkat ayahnya dengan hati-hati dan mencoba berjalan menuju jalanan, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan mereka. Seorang pria muda keluar dari mobil itu, mengenakan jas rapi yang terlihat mencolok. Rena tak sempat berpikir lebih jauh, karena hatinya hanya fokus pada satu hal, memastikan ayahnya bisa mendapatkan perawatan medis segera. Pria itu bernama Dimas. Ia adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Namun, meskipun ia memiliki segala sesuatu yang orang lain inginkan, kekayaan, mobil mewah, dan kesuksesan, Dimas merasa hidupnya kosong. Semua orang di sekitarnya hanya peduli pada apa yang bisa ia berikan, bukan siapa dirinya. Ia sering merasa seperti orang yang tidak pernah dilihat sebagai manusia, melainkan hanya sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan. Dimas berjalan mendekat, melihat dengan seksama bagaimana Rena berjuang menggendong ayahnya. Ia merasa hati kecilnya tersentuh. Ada sesuatu dalam pemandangan itu yang membuatnya merasa sangat berbeda. Tidak ada yang pernah peduli padanya seperti itu, tanpa mengharap apapun, tanpa memperhitungkan apa yang bisa didapatkan. "Maaf, bolehkah saya membantu?" tanya Dimas dengan suara lembut. Melihat Rena yang tampak kelelahan, Rena berhenti sejenak dan menatap pria itu dengan bingung. Anda tidak perlu repot. Saya bisa mengurusnya," jawabnya. Meski suaranya penuh kelelahan, Dimas tersenyum dengan lembut, dan dengan nada penuh empati, ia melanjutkan, "Saya tidak bermaksud merepotkan, tapi saya ingin membantu. Biarkan saya mengantar ayah Anda ke rumah sakit." Rena terdiam, kebingungan. Ada ketulusan dalam mata Dimas yang membuatnya ragu. "Tapi, saya tidak ingin merepotkan Anda," kata Rena. Masih ragu-ragu, Dimas menatapnya dengan tegas namun lembut. "Tidak ada yang merepotkan, saya hanya ingin membantu. Anda sudah melakukan begitu banyak untuk ayah Anda, biarkan saya sedikit membantu." Tanpa berkata banyak lagi, Dimas melangkah mendekat dan dengan hati-hati membantu Rena untuk menggendong ayahnya ke dalam mobilnya. Rena merasa canggung, tetapi di sisi lain, ada perasaan lega yang tak bisa ia ungkapkan. Ia tahu ia tidak bisa melakukan ini sendiri, dan Dimas datang di saat yang sangat tepat. Perjalanan ke rumah sakit berlangsung dengan tenang, meskipun hati Rena masih berdebar. Selama perjalanan, Dimas tidak banyak bicara.
tetapi ada kenyamanan yang terasa dalam kehadirannya. Ia tidak memandang Rena dengan rasa iba, melainkan dengan penghormatan yang tulus. Setiap kali melihat Rena yang tampak lelah dan cemas, hatinya semakin tergerak. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa terhubung dengan Rena, meskipun mereka baru saja bertemu. Sesampainya di rumah sakit, Rena segera membawa ayahnya masuk dan mengurus semua administrasi. Dimas tetap menunggu di luar, memberi ruang bagi Rena untuk fokus pada ayahnya. Saat Pak Ismail dibawa ke ruang perawatan, Rena duduk di kursi tunggu dengan tubuh yang terasa semakin lemah. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa selain berharap. Dimas akhirnya datang menghampiri Rena dan duduk di sampingnya. "Bagaimana keadaan ayah Anda?" tanyanya. Dengan nada khawatir, Rena menghela napas panjang. "Kami hanya bisa berharap. Pak Ismail sudah semakin tua. Tapi saya akan berusaha sebisa mungkin. Dia sudah memberiku segalanya, saya tidak ingin kehilangan dia." Jawabnya dengan suara penuh emosi. Dimas diam sejenak, menyadari betapa besar cinta yang dimiliki Rena untuk ayahnya. Ia merasakan getaran yang dalam di hatinya. Ada sesuatu yang luar biasa dalam pengorbanan Rena, dan ia mulai merasa bahwa dirinya ingin menjadi bagian dari perjalanan hidup Rena, tidak hanya sebagai seseorang yang sekadar memberi bantuan, tetapi juga sebagai seseorang yang ingin memberikan dukungan lebih. Setelah beberapa jam menunggu, dokter akhirnya keluar dan memberi kabar bahwa kondisi Pak Ismail memang serius, tetapi masih ada harapan. Rena merasa lega, meskipun ia tahu perjalanan panjang dan penuh tantangan masih menanti mereka. Beberapa hari setelah Pak Ismail mulai membaik, Rena merasa sedikit lega. Meskipun kondisi ayahnya masih membutuhkan perhatian ekstra, ada secercah harapan yang muncul di tengah perjuangannya yang berat. Setiap langkah terasa lebih ringan ketika ia tahu ayahnya kini bisa sedikit bernafas lega. Rena menghabiskan waktu lebih banyak di rumah sakit, tetapi hatinya merasa terhubung dengan Dimas yang terus menghubunginya, menawarkan bantuan tanpa pamrih. Dimas bukan hanya membantu dengan hal-hal praktis seperti membayar biaya rumah sakit, tetapi ia juga memberi dukungan moral yang sangat berarti bagi Rena. Setiap kali Rena merasa cemas atau lelah, Dimas selalu ada dengan kata-kata penyemangat, memberikan ketenangan melalui telepon atau kunjungan singkat. Ia tidak pernah terlihat lelah atau kecewa meskipun selalu ada masalah yang harus dihadapi. Lama-kelamaan, Rena mulai merasa ada kedekatan antara dirinya dan Dimas. Ia yang sebelumnya tertutup dan hanya fokus pada ayahnya, mulai membuka sedikit ruang di hatinya untuk seseorang yang begitu tulus peduli padanya. Rena merasa bahwa Dimas bukan hanya sekadar orang yang menawarkan bantuan, tetapi juga seseorang yang benar-benar ingin ada dalam hidupnya dengan cara yang berbeda. Tidak seperti orang-orang lain yang pernah ada dalam hidupnya, Dimas tidak mengharapkan apa-apa sebagai balasan. Ia hanya ingin membantu dan menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Dimas jatuh cinta pada Rena tanpa disadari. Ia bukan hanya terpesona oleh kebaikan hati Rena, tetapi juga oleh keteguhan dan pengorbanannya. Dimas yang sebelumnya selalu merasa kosong dalam hidupnya, mulai merasakan arti kebahagiaan sejati dalam kebersamaan dengan Rena. Baginya, Rena bukan hanya seorang wanita yang merawat ayahnya dengan penuh cinta, tetapi juga seorang wanita yang memiliki kekuatan luar biasa dalam menjalani hidup yang penuh tantangan. Dimas terkesan dengan betapa tulusnya Rena dalam menjalani hidup yang sulit, tanpa keluhan, tanpa berharap banyak. Suatu sore yang tenang, setelah mengunjungi Pak Ismail di rumah sakit, Dimas mengajak Rena untuk berjalan-jalan di taman rumah sakit. Rena merasa agak canggung, tetapi ada perasaan hangat yang tumbuh dalam hatinya setiap kali ia bersama Dimas. Mereka duduk di bangku taman yang teduh, di bawah pohon besar yang memberikan keteduhan. Rena, Dimas memulai, suara lembut namun penuh tekad. Saya tahu ini mungkin terdengar terburu-buru, tapi saya ingin jujur dengan perasaan saya.
Saya ingin menjadi bagian dari hidupmu. Saya ingin menikah denganmu. Rena menatap Dimas. Matanya terbelalak sedikit karena terkejut, meskipun hatinya terasa hangat. Ia tidak mengira Dimas akan mengungkapkan perasaan seperti ini. Rena masih merasa bingung, tetapi ada perasaan yang menggelitik di hatinya. Perasaan yang sudah lama terkubur. Dalam kesendirian dan pengorbanan, kini mulai muncul kembali. Dimas, saya tidak tahu harus berkata apa. Hidup saya sangat rumit, dan saya tak ingin membebani siapapun, kata Rena, sedikit ragu. Ia mengingat kondisi ayahnya yang masih membutuhkan perawatan, dan segala perjuangan yang harus ia hadapi sendiri. Dimas menggenggam tangan Rena dengan lembut, matanya penuh keyakinan. Rena, hidup memang tidak mudah. Tapi saya ingin melewati semuanya bersama kamu. Saya ingin merawat ayahmu bersama denganmu. Saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Kamu tidak perlu merasa sendirian lagi. Saya akan menemanimu. Rena merasa hatinya berdebar kencang, namun ada perasaan nyaman yang datang seiring dengan kata-kata Dimas. Ia sudah lama merasa sendiri, terperangkap dalam tanggung jawab merawat ayahnya. Ketika Dimas mengungkapkan perasaannya, Rena merasa seperti ada cahaya baru yang muncul dalam hidupnya, sebuah harapan yang ia kira sudah lama padam. Dimas, saya hanya takut. Takut akan masa depan, takut kalau saya mengecewakanmu. Ayah saya masih sangat membutuhkan saya. Dan saya takut jika saya tak bisa memenuhi harapanmu, jawab Rena dengan suara yang hampir tak terdengar. Dimas tersenyum, senyum yang begitu tulus dan penuh pengertian. Rena, saya tidak mengharapkan kesempurnaan darimu. Saya tahu kehidupan kita akan penuh tantangan, tapi kita bisa menghadapinya bersama. Kamu tidak perlu takut. Saya ada di sini untuk mendukungmu. Rena merasa ada sebuah beban yang terangkat dari pundaknya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dimas menawarkan lebih dari sekadar cinta, ia menawarkan kemitraan, sebuah perjalanan bersama untuk melewati masa-masa sulit. Rena tahu bahwa hidup mereka tidak akan mudah, namun ada harapan baru yang muncul, harapan akan kebahagiaan yang selama ini ia ragukan. Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, akhirnya Rena mengangguk pelan dan sebuah senyum kecil tersungging di bibirnya. Saya ingin percaya pada kamu, Dimas. Terima kasih sudah mau ada di sini. Saya juga ingin mencoba menjalani hidup ini bersama kamu. Dimas tersenyum lebar, matanya berbinar. Terima kasih, Rena. Kamu tidak akan pernah menyesal. Saya akan selalu ada di sini, di sampingmu, bersama ayahmu, dan bersama kamu. Sejak saat itu, hidup Rena mulai berubah. Meskipun pengorbanannya tidak pernah berakhir, ia tidak lagi merasa sendirian. Dimas hadir sebagai pendukung, sebagai pasangan yang siap menemani setiap langkah hidupnya. Ia membantu merawat Pak Ismail dengan penuh kasih, berusaha menjadi bagian dari keluarga Rena dengan cara yang tulus. Bersama Dimas, Rena mulai merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meskipun mereka masih harus melewati banyak tantangan, mereka tahu bahwa mereka akan selalu bersama. Cinta yang tumbuh di tengah pengorbanan ini menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan mereka. Sebuah cinta yang tidak hanya berdasarkan keinginan pribadi, tetapi juga atas dasar pengertian dan ketulusan. Mereka berdua mulai membangun masa depan mereka, satu langkah pada satu waktu, dengan cinta dan harapan yang baru ditemukan. Demikianlah kisah ini, ambil kebaikan dan buang keburukan dari kisahnya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.